Shalom, perkenalkan nama saya Marcel Hama Aling, mahasiswa semester 5 Prodipa kelas B. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan prinsip-prinsip anti korupsi, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari korupsi itu sendiri. Pada Kamus Hukum tahun 2002, korupsi artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip-prinsip anti korupsi itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan. Dan yang kelima, kontrol kebijakan. Kita masuk dalam pembahasan dari kelima prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Menurut Bappenas tahun 2002, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Prinsip anti korupsi yang kedua yaitu transparansi. Menurut Prasojo tahun 2007, salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Contoh dari transparansi itu sendiri yaitu pelaporan finansial, pertanggungjawaban program kerja. Prinsip anti korupsi yang ketiga adalah prinsip kewajaran atau fairness. Prinsip kewajaran atau fairness ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Contoh dari prinsip anti korupsi kewajaran ini yaitu membuat anggaran dana kegiatan yang sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk dalam pembahasan prinsip anti korupsi yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan di sini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kita masuk dalam pembahasan prinsip anti korupsi yang terakhir, yaitu prinsip anti korupsi kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Contoh, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, dan pelaporan kegiatan. Demikianlah pembahasan materi mengenai prinsip-prinsip anti korupsi dari saya. Semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.